Ustaz aja sama saya. Itu real itu, serius ini ya. Jadi kalau Ustaz saya sudah dikenal tidak nikah lagi, benar-benar karena nahan diri. Bukan nggak laku lah ya. Nah karena itu sekarang ini sudah terbukti waman ahsana qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani muslim. Jadi siapa yang lebih bergengsi? Ahsan, mana yang lebih bagus dibanding daripada profesi dai? Dai itu gampang loh, mau jadi presiden juga bisa, mau jadi menteri juga bisa. Pebisnis sudah biasa itu, endorsement, ya, endorsement. Mungkin nggak kebayang Bapak Ibu sekalian, 2 menit 75 juta nggak kebayang kan? Saya merasakan itu. Jadi kalau Ustadz itu penampilannya kayak kumuh, itu bukan nggak punya duit, zuhud kalau Ustadz itu. Yang dikira nggak punya duit loh, bukan sok-sokan. Jadi kira wah ini Ustadz. Yang dikira. Jadi kalau ada orang, saya kemarin itu ketemu dengan direktur berapa banyak? 150 juta. Alah 150 juta. Kita ngomong 4 menit segitu itu. Mereka tuh sehari semalam nggak tidur kalau turun bisnisnya diomelin gitu ya. Kita itu paling sambil tiduran. Karena itu dikasih makanan enak, ngomong 2 menit 75, 3-4 menit sudah 150 juta. Insya Allah kalau mau nambah 2 atau 3 lagi istrinya mesti cukup gitu. Jadi profesi lo kok mati di kerja ngomong begini. Hanya ada sabotase ini. Ini nggak beres ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kemarin ada yang ngomong, ya itu kenapa kok standarisasi dai kok masih bayar 500.000? Itu pasti ada ustadz yang belum laku itu. Kalau 500.000 mesti nanya-nanya acaranya di sini lagi yang jadi Bapak Ibu sekalian, coba bayangkan dengan orang-orang yang coba punya Renal Kasali itu. Renal Kasali itu ikut bisa 30 juta, 40 juta gitu. Itu pun hanya untuk dunia. Kita udah dunia akhirat gitu. Jadi kita ingin menyampaikan bahwa zuhud itu dalam kerangka dai itu kan orang nggak punya duit, banyak duit tapi hidupnya sederhana. Makanya sekarang ini banyak orang yang ingin menjadi dai. Wa man ahsana qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan. Berarti kita punya amal soleh. Di persoalan di tengah kita adalah mampu berkata tapi nggak mampu melaksanakan. Maka saya sering sampaikan, Anda mau jadi dai? Iya. Anda punya majelis taklim nggak di rumahnya? Nggak punya, udah berhenti aja jadi dai deh. Gitu. Karena apa? Anda setiap hari hanya nunggu ada yang undang. Kalau nggak ada yang undang, minta ukuran undangan. Kalau sudah hari Kamis sore sudah WA, ada khutbah yang kosong. Yang ketawa nih yang pengalaman nih. Ini pasti tak nggak laku gitu. Kita sampai numpuk gimana kalau jangan khutbah itu. Jadi kalau khutbah saja masih setiap Jumat sore nyari gimana operan khutbah, ini pasti dai-dai yang nggak menarik gitu. Ya. Nggak menarik itu macam-macam ya, mungkin good looking, cara bicara. Kalau kita sampaikan, jangan mengira karena sudah alim. Ya, terus kemudian merasa laku. Saya pernah itu nyinggung di televisi itu. Ini gara-gara nggak standarisasi MUI. Wah, saya itu dimaki-maki. Memang sekarang MUI itu jadi hebat. Mana lebih alim dengan yang kumlot lulusan di sana. Mau kumlot, mau berapa ini? Saya sama-sama kumlot kok S3 saya. Saya nggak sombong amat biasa. Nanti kalau saya sama sok-sok dayaan, saya dosen S3 gitu. Jadi, tapi kita setiap nyampe bertemu begini di MUI itu ketemu dengan gaya NU. NU itu gaya ceramahnya. Kalau 3 menit pertama tidak ada ketawa, pasti gagal dia sebagai penceramah. Masuk di Muhammadiyah 3 menit ketawa, dianggap orang gak waras gitu. Ini orang ngomong apa-apa kok sudah lucu gitu. Jadi ada pola yang berbeda antara tempat dengan tempat yang lain. Nah kemarin itu coba bayangkan Bapak Ibu sekalian. Kami ini, saya background NU ya, saya background NU. Jadi apa-apa kadang-kadang menyampaikan itu dengan cara jenaka, apalagi saya background orang Madura. Jadi biasanya kadang-kadang dengan cara lucu. Kemarin itu di grup dosen UI, saya ketepatan mantan Kapolri di Pasca Sarjana UI. Itu masih ada di kelompok guru besar. Saya masih guru kecil di kelompok guru besar, tapi saya masuk di kelompok guru besar. Lalu pernyataan sikap tentang keputusan MK, banyak guru besar. Nah karena saya bukan guru besar di grup itu, mungkin karena kiai di atasnya guru besar, sehingga saya dimasukkan di dalam grup itu. Ada tulisan Profesor Dr. Joko Widodo.
di UI itu. Saya capture, saya kasih kontrek, loh kok ini yang kita gugat kok udah profesor doktor sebenarnya. Diterangin sepanjang-panjangnya tentang persamaan nama, tidak berarti itu adalah Jokowi presiden panjang. Saya bilang saya bercanda Pak. Tetap aja dijawab serius lagi. Saya bilang ini pasti orang Muhammadiyah. Orang saya bilang bercanda 2 kali dia bisa jawabnya serius terus itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang saya ingin sampaikan, dinamika begini di masyarakat itu seringkali kontraproduktif. Kita bercanda, dia serius. Kadang-kadang dia serius, kami bercanda. Kemampuan begini ini tidak bisa kita lakukan dengan hanya cara-cara kemampuan akademik yang merasa sudah doktor apalagi profesor itu. Karena makin profesor itu makin takut. Makanya saya itu gak ngurus-ngurus profesor saya, ini alasannya. Alasan saja ini. Jadi ketika kita ngomong asal Allah, ini profesi yang sudah bagus. Jadi kalau profesi ini bagus, kalau ternyata tidak bagus, berarti penyandang profesinya yang tidak bagus. Sekarang kita ini mau bisnis, punya umat, tinggal bikin apa? Travel. Yang paling mudah travel. Apakah travel umroh atau travel kemana? Kemudian apa? Kita bicara dengan orang-orang yang punya baju. Saya punya teman itu beberapa yang baju itu mau sponsori saya, nggak usah beli baju. Jadi sebenarnya ustadz itu kalau masih nanya harga baju, harga sarung, harga, berarti ustadznya kurang laku. Karena kalau sudah laku, itu semua kita nggak tahu harganya orang yang masih sendiri kepada kita. Nah termasuk ketika umpamanya ustadz itu lebih dari 1 istri, itu karena kasihan orang yang nawarin sama kita. Oleh karena itu kalau umpamanya kita menjadi dai tapi tidak benafit, kita hanya yang kurang. Karena jangan sampai berpikir itu standarisasi akan banyak undangan, bukan. Standarisasi ini hanya ingin menyampaikan ini loh kerangka besar dakwah frame yang ada di Majelis Ulama Indonesia. Begini nih frame dakwahnya. Silakan artikulasi sendiri. Karena tingkat kelucuan itu berbeda satu tempat dengan tempat yang lain. Lucu di kalangan awam, kadang-kadang yang jorok-jorok model tile itu jangan sangat senang gitu. Tapi ketika tingkat intelektual, lucu itu bukan di situ. Lucu itu ketika bicara soal materi yang itu disajikan dengan cara jenaka. Kok ya repotnya presiden itu sekarang itu nyari kerja buat anaknya sampai konstitusi diubah gitu. Itu kan lucunya jenaka, tapi masuk di dalam kerangka berpikir. Tapi itu ngomong kepada orang awam itu nggak lucu, nggak mungkin tepuk tangan begini. Jadi yang tepuk tangan begini karena kerangka berpikirnya sudah bicara konstitusi. Tunggu saja sekitar 2 bulan lagi, insya Allah selesai. Tinggal permainan berikutnya kan gitu. Saya sering menyampaikan itu wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan mati kau kecuali mati Islam. Man asya ala syai'in mata alaihi wa man mata ala syai'in bu'isa fihi. Orang yang cara hidupnya tertentu itu akan mengantarkan pada cara kematiannya. Yang jadi supir itu penyakitnya nggak jauh-jauh dari soal supir. Yang jadi pengajar ilmuwan itu nggak jauh-jauh penyakitnya stroke. Kalau ustadz yang benar matinya nggak jauh-jauh daripada saat sujud, kita pegangan naik meninggal ustaz. Tapi kalau ustaznya nggak benar, pada saat dia apel ke istri mudanya gitu. Jadi nggak jauh. Maka saya bilang kalau ada orang punya profesi pada akhir hayatnya itu adalah guru, itu memang karakter dasarnya seorang itu cuma lama diumpetin. Pas akhir hayatnya akan muncul, akhir kehidupannya akan muncul, akhir jabatannya akan muncul. Allahumma adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Saya bilang begini dianggap saya ini tahu hati orang. Saya sampaikan itu adalah ayat yang saya yakini tentang kehidupan kita. Sama Bapak sekalian. Kalau Bapak sekalian menjadi pendai itu hanya mikir di mana diundang, di mana disalami, orang gak ada yang simpati dengan cara Bapak sekalian. Tapi Bapak sekalian ketika berbicara ingin menyampaikan kebenaran, ingin menyampaikan sesuatu yang baik kepada masyarakat, ingin mengerahkan masyarakat yang baik, maka ceramahnya akan mendapat simpati. Jadi jangan dicari simpati itu dengan cara yang tidak simpati, maka harus dicari dengan cara simpati. Apa yang simpati? Ketika mengajarkan ajaran Allah itu karena Allah, bukan karena amplop.
Soal amplop sudah panitia yang dikirim, gak usah kita pikirin. Saya secara pribadi itu berpikir diundang oleh orang yang hebat akan mendapatkan salam yang banyak. Ternyata salamnya kecil. Saya datang ke tempat yang kecil, menurut saya ini saya ikhlas saja, mau salaman terserah gak salam. Ternyata salamnya banyak. Saya mengalami itu. Saya sengaja berangkat dulu nggak makan malam dulu. Saya pikir nanti dikasih tempat makan. Ternyata makan nggak dikasih, berkat pun nggak dibawain. Sementara saya nggak pernah berpikir soal dikasih makan, dikasih berkat, ternyata dikasih makan yang enak dan berkatnya banyak. Saya mengalami secara pribadi. Mungkin kita juga banyak yang mengalami. Makanya kalau ceramah saya sampai sekarang nggak pernah matok harga, itu nggak pernah. Jadi biarnya mengalir dan apa adanya. Yang penting saya masuk di situ dalam profesi yang menurut saya adalah menurut Allah yang terbaik. Ini kalau belum ditata hatinya begini sebagai dai, insya Allah akan menjadi dai yang gagal. Jadi tata dulu niatnya, keperluannya untuk apa. Kalau lillahi ta'ala teruskan, kalau tidak lillahi ta'ala berhenti jadi dai, cari kerja saja. Ini pada pengalaman pribadi. Ya, ini gampang diomongin. Saya di mana Pak caranya Pak? Kalau sudah nggak beda-beda ceramah di mana, terus di rumahnya ini bikin majelis taklim, berarti dia memang adalah jiwanya dai. Tapi kalau cuma bikin flexing, bikin ya semacam kamuflase hanya biar diundang, itu pasti bukan lillahi ta'ala, hanya profesi buatan saja. Dan itu pasti gagal. Lucu jadinya, macam-macam namanya lucu-lucu gitu ya. Banyak ada yang lucu-lucu itu saya bisa melihatnya, bisa dirasakan oleh kita semua. Kalau hati itu nggak bisa dibohongi, dia akan nyampe. Sama dengan jadi pendidik, anak didik menjadi senang, anak didik menjadi nyaman. Itu ketika hati itu nyaman kepada anak. Tapi kalau hatinya tidak, nggak bakalan dia akan rasa nyaman dari masyarakat atau dari anak didik kita. Oke, slide berikutnya. Bapak sekalian, tantangan kita ke depan adalah tantangan ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Bukan ekstrim ya. Jangan kali berekstrim. Ada persoalan kita ini di pola pemikiran yang liberal. Coba bapak bayang untuk sekalian, laki-laki demi hak asasi manusia boleh kawin dengan laki-laki, perempuan boleh kawin dengan perempuan. Bahkan kita yang mencegah pernikahan atau perkawinan sejenis itu dianggap kita yang nggak waras. Jadi sekarang banyak orang waras dianggap tidak waras, yang tidak waras merasa paling waras. Ada sekarang. Yang terbaru masa jauh-jauh lah soal khitan perempuan itu. Dia meneliti persoalan orang khitan yang salah, orang khitan yang tidak benar cara khitannya, kemudian khitan dilarang. Itu udah nggak waras. Akhirnya berbasis apa? Larangan berbasis pada penelitian yang menurut dia katanya ngambil dari Islam khitan, tapi nggak ngambil definisi dari Islam. Itu PP 28 yang keblinger itu. Kemarin kita sampaikan ke Minkes secara langsung kesalahan-kesalahan itu, termasuk bagaimana bagi anak pelajar pelayanannya dengan memberikan kontrasepsi. Yang penting sehat, yang penting tidak hamil. Soal bagaimana perilaku seks bebas nggak ada masalah, yang penting nggak hamil. Itu kan banyak yang sudah kebalik. Dan itu pasti bukan berangkat dari Indonesia, pasti dari luar liberal begini. Itu masuk ke kita. Itu yang harus kita bendung. Saat yang bersamaan kita bertemu dengan pola pemikiran yang apologetis. Pokoknya harus kembali kepada zaman Rasul. Apa zaman Rasul? Pakainya pakai gamis. Kalau nggak pakai gamis, itu tidak sunnah. Itu tidak Islami. Islami dan tidak Islami itu bukan pakaian gamisnya, tutup auratnya. Mau pakai jas, memang baju koko itu Islami. Itu adalah Cinawi atau Sini. Sini nih pakai gini nih, koko namanya ini. Shanghai itu di mana-mana Shanghai. Di situ itu Cina pakai leher Shanghai. Gak ada nih leher Jawa Tengahan, gak ada. Kemudian kita klaim bahwa itu yang Islami. Mungkin kita pandangan sering dipakai umat Islam, iya. Tapi sebelum dipakai umat Islam dipakai mereka. Di Islam itu Islami, nanti Islami kembali pada tutup aurat. Hijab syar'i, namanya hijab ya syar'i. Kalau nggak hijaban ya nggak syar'i. Hijab pun dibilah-bilah. Ini apologetis dikiri panjang gitu yang kalau itu nggak. Yang penting
Yang penting tutup aurat itu adalah syar'i. Ini banyak dikotomi di antara kita. Ada yang paling ribut lagi soal jenggot. Kalau nggak jenggotan nggak sunnah, kalau jenggotan baru sunnah. Itu soal bulu. Kok ribut tentang bulu ya? Soal jenggotan ya silakan, nggak jenggot juga nggak apa-apa. Masa kira-kira Nabi itu marah gara-gara soal jenggot, perbedaan jenggot antara kita? Saya yakin nggak. Kenapa? Mamanya berkata ini menganggap sunnah. Iya Pak, sunnah itu boleh dilakukan. Iya, nggak dilakukan nggak apa-apa. Ini bukan sunnah dalam arti hadis. Kalau sunnah dalam arti hadis, aqwalun nabi wa af'alu wa takbiratu. Iya, itu bukan Islam. Siapapun dari yang tidak sunnah pasti kafir. Tapi kalau sunnah tidak melakukan yang sunnah, bukan berarti kafir. Apa kita setiap saat sholat duha? Apa tiap malam kita sholat tahajud? Itu sunnah. Berarti kalau tidak sholat tahajud berarti bukan ustaz sunnah. Wah, ribut kita. Kalau yang jenggotnya tebel seperti kiai itu nggak apa-apa ya, dipiara jenggotnya cakep. Dan kalau punya saya 2 jenggot saya. Kayak Saulin. Saya pakai sunnah lainnya, apa sunnah lainnya? Saya potong kuku milan fitrah, potong bulu ketek. Kenapa frustrasinya pada bulu, pada jenggot? Bulu di sini tidak dipikirin. Kan bulu juga gitu. Dan pada sama-sama sunnahnya, yang di sini dipotong, yang di sini dipotong, di sini piara. Kok ributnya hanya soal jenggot di sini? Yang saya ingin sampaikan, saya tidak ingin menghina orang yang jenggotan. Tapi jangan dibilang orang yang tidak jenggotan itu tidak sunnah. Persoalan ada orang yang melaksanakan sunnah, ya silahkan. Ada yang nggak melakukan sunnah, kan sunnah-sunnah lainnya banyak, termasuk nikah lagi juga. Amin ya rabbal alamin. Ini orang-orang yang takut istrinya di sini, amin. Sampai di rumahnya udah diem. Yang saya ingin sampaikan itu, energi kita itu habis dengan karena yang sifatnya khilafiyah itu atau pekerjaan sunnah, sementara pekerjaan wajib menjaga kerukunan, menjaga kekompakan itu hilang gitu. Nah ini yang wajib menjaga kekompakan umat Islam. Min ahlil qiblah, selama dia bersyahadat adalah saudara kita. Lebih-lebih dikit aja ruwetnya minta ampun. Soal isbal loh. Apakah ini cingkrang tidak cingkrang gitu? Itu khilafiyah lah. Oh di mata kaki Pak, di bawah mata kaki. Oh itu pasti adalah isbal dan itu adalah tidak ikuti sunnah, harus di atas mata kaki. Ribetnya soalnya. Padahal auratnya sampai di mana? Auratnya itu dengkul. Bahkan Pak Hayu Imam Abu Hanifah bukan aurat. Kenapa repot dengan mata kaki? Tak pernah dipikirkan tentang mata hatinya. Jadi ruwet kita. Jadinya hal-hal yang dipikirnya tidak substansi umat Islam ini. Ribet dengan yang begitu. Ya kalau diajak debat, ya debat boleh lewat keilmuan. Tapi menvonis orang lebih rendah tentang keislamannya gara-gara khilafiyah soal isbalil untuk orang yang sombong. Monggo, kalau saya lebih sering yang begini, ada yang lebih ke atas ya silahkan, terserah. Yang penting pantasnya aja kelihatan enak dilihat gitu. Ada orang ke atas enak dilihat, ada yang ke bawah nggak enak dilihat. Itu soal kepantasan, tapi yang penting ada tutup aurat. Kenapa hidup dengan menutupi mata kaki sementara ada perempuan yang nggak menutupi pantat? Mati gitu saja. Itu yang tidak baik, tolong segera ditutup tuh pantatnya itu kan. Yang perempuan-perempuan, bukan hanya laki tapi perempuan. Itu yang perlu kita pikirkan bagaimana mereka mau menutup aurat. Dan kita ribut dengan macam-macam. Yang perlu ribut kayak kemarin, kenapa pemerintah atau BPIP memerintahkan orang harus copot-copot jilbab? Itu baru perang. Karena sudah kebijakan negara, orang melaksanakan ajaran Islamnya dilarang. Itu baru perang. Itu baru kita bersama-sama. Jangan sampai ada yang tidak kompak karena anak kita mau menggunakan haknya menjalankan ajaran agama, dia larang hanya pada pasti berangkat. Ini merayakan kemerdekaan malah kita disuruh tidak merdeka. Itu baru kita lakukan, baru jihad itu. Nah, maksud saya teman-teman standarisasi para kiai, para ustaz, tahulah mana yang itu substansi, mana yang itu sifatnya elementary. Jangan semuanya memberi kalau teman saya sendiri salah, habis dihabisin itu bid'ah lah apalah. Itu sudah salah satu maulidan. Oh soal maulidan Pak, wah itu bid'ah. Ya kata yang nggak mau nggak apa-apa, nggak maulidan. Ada yang mau maulidan nggak apa-apa. Itu persoalan Anda mau ke bagian berkat atau nggak ke bagian berkat. Ini
ini ada bagi seseorang, saya ini orang mampu kalau udah maulid dan berat badan naik itu. Kenapa? Karena kita ada undangan setiap hari, makan enak, pulang nempel ke rumah, tidak ditunggu anak-anaknya. Dan apa salahnya yang dibaca itu senang pada Nabi, baca selawat. Oh saya nggak mau Pak selawatnya begitu. Sudah Anda nggak mau, tapi nggak usah salah-salahin mereka. Akhirnya apa? Energi kita habis dengan begitu. Ya begitu juga yang maulidan nggak perlu nyala-nyalin orang yang nggak maulidan. Biarin aja dia nggak mau berkat. Mungkin sudah banyak dia makanannya, dan kita mesti butuh berkat ini. Kalau bikin begitu kan Islam enak gitu loh, nyaman gitu, nggak kayak metentang gitu buat Islam. Kan repot kalau metentang terus berislam gitu. Semua salah kecuali kelompoknya. Silahkan mengatakan kelompok saya paling benar, tapi tidak perlu nyalahkan yang lain. Itu yang paling penting. Ini kecap nomor satu boleh lah, sama dengan kita merasa istrinya paling cantik, nggak apa-apa, yang jangan bilang istri orang lain itu jelek. Itu cari musuh itu. Jadi kita ini harus tahu di mana hak-hak kita dengan yang lain. Makanya akhirnya menjadi kapling sorga lah, kan banyak juga. Wah, yang aneh-aneh cara ceramahnya kan banyak juga sekarang. Jadi sekarang usah bedain mau Habib mau nggak Habib, kalau benar ya kita ikuti, kalau nggak benar mau Habib mau nggak usah diikuti. Kita nggak usah terlalu silau. Ya tidak perlu juga kalau kita tidak itu lalu memaki-maki mereka, ya nggak perlu lah kalau dianggap putra atau keturunan Nabi, kata yang ngaku punya jalan ya silahkan. Yang nggak percaya ya nggak apa-apa gitu. Kalau saya percaya, tapi saya tidak berarti menghamba. Biasa saja, yang soleh saya ikut, yang nggak soleh itu nggak apa-apa. Saya punya kayak seperti anak-anak kiai. Anak kiai itu kalau yang pintar biasanya soleh. Kalau yang rada goblok itu biasanya hilang aja. Jadi sama dengan orang itu menutupi kekurangan itu dengan cara beraneh-aneh gitu. Itu usah diikutin gitu. Tapi nggak usah kalau nggak percaya lalu toknan fiddin atau toknan finasa nggak perlu lah. Jadi biar kita ini tidak menjadi perpecahan di antara kita ke bawah dengan itu. Saya berkali-kali diundang saya nggak datang karena apa? Ini di antara orang yang nggak bisa dinasehati itu. Karena sudah maunya sendiri. Kayak orang udah jadi tim sukses sudah nggak bisa dinasehati. Ini sama juga tim sukses dari orang yang punya kepentingan, ini udah tim sukses. Jadi udah nggak ngerti sebenarnya kalau itu salah. Tapi ya di situ sedang ada profesi di tempat itu. Jadi nasihat kita katanya Mu'adul Mukminin itu kita tidak boleh la tu'til wa'dha liman taro mukhayal al-qubuli lil wa'di. Jangan pernah kita kasih nasihat kepada orang yang sudah pasti tidak akan menerima nasihat kita. Pada kita hanya jadi musuhnya. Oke. Nah, kita yang kita inginkan adalah pola pemikirannya dinamis. Kapan itu subut, kapan mutaghayyirat. Kapan dia yang pada sifat yang tidak boleh berubah seperti akidah dan ibadah tidak boleh berubah. Tapi muamalah, siasat, strategi, syiar, cinta pada Nabi dan keturunan itu iya. Tapi siapa yang dicintai dan bagaimana cara mencintai? Kita ini yakin kepada Allah dan Rasulnya iya. Tapi cara yakin, cara belajar itu pasti beda-beda. Kita diperintah untuk berdakwah, itu dakwahnya oke, tapi cara dakwah itu bisa beda-beda di antara kita. Jangan disamakan mana substansi, mana yang syiar. Maulid Nabi itu adalah syiar. Intinya adalah bagaimana kita cinta kepada Rasulullah, menguatkan keislaman kita. Apa bedanya Maulid Nabi dengan halaqah? Saya sering diundang juga di beberapa Maulid Nabi, isinya halaqah biasa seperti pengajian duhur itu. Kalau ngikutin zaman Nabi, mana ada di zaman Nabi itu kajian duhur? Gak ada juga kajian duhur di zaman Nabi. Apalagi menjelang buka puasa, tambah gak ada di zaman Nabi. Ditambah lagi bainal isya wa tarawih, tambah gak ada. Padahal itu adalah penghasilan bagi para asatid. Itu bid'ah semua itu kalau ikutin bid'ah. Kalau Maulid Nabi dianggap bid'ah, kemudian Islam dianggap bid'ah gitu ya. Jadi misalnya kalau menganggap bid'ah ya nggak apa-apa lah, itu bid'ah hasanah minimal. Atau nggak mau ikuti nggak apa-apa, tapi nggak usah jelek-jelekin sehingga di antara kita itu akur gitu menurut saya. Ini lama-lama kita akan menjadi orang yang hanya saling menyalahkan hal yang kecil, tapi kurang kita berpikir persoalan memajukan Islam di masa yang akan datang. Kemudian kita juga ada pemikiran nasionalis. Ini kita kan kadang-kadang dibikin kita ini Islam, nggak kenal negara. Siapa bilang nggak kenal negara? Nabi itu mengutus ke Baghdad sebagai gubernur negara. Yaman itu Nabi memutuskan Mu'ad ke Yaman.
Dan Nabi ketika nyampe di Madinah itu paling senang sampai buka pakaiannya, dada-dada sampai bareng dengan anak-anak Nabi ketika masuk ke Madinah itu. Bahkan Nabi ketika balik ke Mekah setelah Fathu Makkah, innaki lahabul ardi ilayya laula anna qaumi akhrajuni ma kharajtu minki. Saya mengatakan saya paling senang, paling cintai, paling bagus. Kalau karena dulu ada masalah saya di sini, saya akan pernah hijrah. Itu kan cinta tanah air. Maka Nabi pulang kampung kan ke Mekah. Kalau kita ada mudik setiap tahun, itu ada dalilnya kalau kita mau gatok sebenarnya. Tapi kalau mau nggak percaya, nggak ada mudik di zaman Nabi, ya nggak apa-apa. Kalau kita mudik kan ketemu silaturahim, apa bedanya? Nggak boleh, mudik itu gaya-gayaan. Nah kalau kita nggak ada cinta negeri, tidak ada nasionalis, bagaimana kita bisa membangun? Tidak berarti cinta itu membenci yang lain. Tidak artinya kita mau mengabdi, memberikan yang terbesar dakwah yang banyak. Apa kira-kira kalau kita sebagai ustaz? Kalau bikin mamanya tentang mamanya pendidikan, saya bikin pesantren. Saya kadang nanya buat diri sendiri, buat apa saya bikin pesantren? Buat saya gaya-gayaan, kan capek kalau gaya-gayaan dengan bikin pesantren itu lelah bikinnya, lelah ngaturnya, untuk gaya-gayaan. Kira-kira betapa? Harus mikir lebih panjang. Saya sebenarnya integrasi saya dari diri, mungkin sebagai kader saya, sebagai kader agama saya, sebagai kader bangsa saya, sehingga nanti bisa membangun dari negeri ini menjadi nasional, jadi global. Baru itu kita tata, tapi jangan lupa ini harus diniatin karena Allah, sehingga ada jariah yang kita buat. Kalau tidak, kita akan sia-sia, dan ini bisa muncul bagi para dai di kota, lupa karena Allah dan lupa karena ingin mendapatkan ridho dari Allah. Sering buat lupa ini. Kenapa? Godaan dunia yang temporal itu lebih banyak di depan kita. Pada diem semua kepikiran. Jangan-jangan kadang-kadang gue. Kadang-kadang saya juga begitu. Iya, ya kalau nggak segera kita muhasabah, diturunkan tensi itu bisa kebawa dengan hiruk pikuk menjadi dakwah yang entertain, apalagi masuk TV, apalagi nanti mendapat like, mamanya komen, subscribe. Saya kan lihat kemarin ketika saya debat soal khitan di TikTok saya itu 2 juta lebih rumahnya yang nonton. Banyak yang nonton. Terus kemudian saya merasa bangga, kan hilang nanti pahalanya berjuang saya. Nah itu kalau tidak segera diturunkan, kita menjadi sebuah kebanggaan dan menjadi entertain, bukan perjuangan yang muncul dalam diri kita. Ini saya baru berpikir karena kita sama-sama ustadznya. Kadang-kadang lupa, disanjung masyarakat di sana. Begitu juga ketika kita di unsubscribe atau unlike, kita udah kepikiran. Tak usah, yang penting di dalam jalan yang benar, itulah jalan kita. Tapi gimana bisa berhasil menjalankan dakwah itu? Oke, slide berikutnya. Udah tinggal sedikit lagi, slide. Next. Nah, saya ingin percepat. Teman-teman di sini saya pikir sudah punya kemampuan substantif karena Komisi Dakwah memilih Bapak Ibu sekalian itu secara substansi keislaman, keagamaan sudah tidak perlu diragukan lagi. Jadi di sini bukan mengajari agama, tapi barangkali yang disamakan metodologis kita ini. Bagaimana dakwah itu yang baik, bagaimana dakwah yang bisa diterima, dakwah yang bisa mewarnai di masyarakat. Jadi bisa saja dihitung dengan banyaknya yang mengundang pada kita, tapi lebih baik lagi berapa banyak yang terpengaruh oleh pikiran-pikiran saya. Yang saya bawa ini adalah pikiran-pikiran Islam yang benar. Bukan saya dalam arti ego pribadi, tapi Islam yang benar menurut saya bisa berpengaruh. Di sini yang kita butuh kompetensi. Makanya tadi Anda boleh profesor doktor tapi jenuh yang dengerin. Anda boleh profesor doktor tapi di mana tempat Anda ditolak. Anda boleh profesor doktor di mana-mana Anda memangnya menjadi musuh lalu berbicara. Nabi itu kan dulu memang banyak ditolak orang jahiliyah, Pak. Jadi masyarakat juhala hanya bapak yang pintar sendiri. Itu di kemarin saya kemarin itu undangan di daerah yang mau kita acara kalau nggak salah di Sumatera.